Selamat pagi buat kita semua. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam sehat selalu. Yang saya hormati Bapak Danlan Amal 11 Roke beserta para asisten yang mendampingi beliau. Yang saya hormati Pak Danpos AL Bade dan seluruh jajaran dan teman-teman TNI Angkatan Laut yang bertugas di Bade dan seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Mapi. Yang saya hormati Pak Wakapolres beserta seluruh jajaran kepolisian baik yang di Bade dan yang bertugas di tempat ini. Yang saya hormati Pak Dan Ramil dan seluruh jajaran teman-teman TNI yang bertugas dan mendapat amanah tanggung jawab untuk bersinergi dengan teman-teman kepolisian dan seluruh warga masyarakat dan para tokoh masyarakat untuk mengamankan daerah, menjaga ketertiban dan keamanan di tempat ini. Yang saya hormati Pak Kepala Dinas, Pak Distrik, Pak Kepala Distrik, ada tidak ya Pak Distrik ini? Yang saya hormati Pak Lurah beserta seluruh jajaran untuk bersama-sama dengan semua unsur yang ada di daerah ini untuk kita bekerja sama. Yang saya muliakan, saya hormati Ketua Dewan Adat, tokoh lima, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan seluruh warga masyarakat yang hadir dan berkesempatan bersama Pak Danlan Amal untuk kita sama-sama meresmikan pos Angkatan Laut Bade yang akan kita laksanakan beberapa waktu ke depan. Pertama-tama puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah cuaca sangat mendukung, tidak panas. Kita masih diberi kesehatan lahir dan batin, dan semoga seluruh warga masyarakat yang ada di daerah ini dan seluruh wilayah Kabupaten Mapi senantiasa mendapat lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya mewakili Bupati Mapi yang pada kesempatan siang hari ini bisa hadir dan bersama-sama rombongan Pak Danlan Amal dan Bapak Ibu sekalian dalam rangka kunjungan kerja Pak Danlan Amal sekaligus peresmian pos Angkatan Laut yang diberi nama Trans Kaisepo sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa beliau sebagai pahlawan nasional seperti yang tadi sudah dibacakan oleh Ibu, sebagai
riwayat perjalanan sampai dengan beliau meninggal kita, tetapi banyak hal yang kemudian disumbang si pikiran dan juga gagasan serta pendapat yang hingga hari ini kemudian kita bisa menikmati kebersamaan kita dalam satu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan akan kita sama-sama pertahankan daerah ini, wilayah ini sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pada kesempatan hari ini juga secara khusus saya mewakili pemerintah daerah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran TNI Angkatan Laut atas kesediaan untuk kita bersama-sama pemerintah daerah bersinergi untuk mengembangkan wilayah laut kita yang ada di ujung timur Republik Indonesia yang kita cintai. Dan juga kami tak lupa menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada tokoh adat, masyarakat adat, tokoh dewan adat dan seluruh jajaran tokoh adat yang ada di daerah ini, khususnya pemilik tanah, pemilik hak wilayah yang sudah bersedia melepas sebagian lahan yang ada di tempat ini untuk kita bangun sebuah pos yang representatif, dan kita harap nanti ke depan bisa dinaikkan gridnya menjadi pangkalan. Tentu itu harapan kita sebagai bagian dari wujud kehadiran pemerintah pusat dalam mengamankan wilayah laut kita di ujung timur Republik Indonesia. Karena secara geografis kita di wilayah Mapi ini sebagian besar memang dilewati oleh sungai. Ada sungai yang besar di hadapan kita, Sungai Maro, Sungai Igul. Ini daerah yang sangat padat. Wilayah ini dilalui oleh kapal-kapal baik yang mau ke Bukit Igul, ke Tanah Merah, dan wilayah sekitaran Tanah Merah, dan juga tentu di wilayah kita di Mapi. Ini menjadi bagian yang kebersamaan kita untuk menjaga semua aktivitas sungai bisa kita amankan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami pada kesempatan hari ini juga lewat Pak Danlan Tamal sesuai dengan pesan Bapak Bupati kepada saya, kami berharap ada perhatian khusus kepada adik-adik kita, anak-anak kita yang punya minat untuk kemudian mengabdi kepada negara lewat institusi Angkatan Laut, lewat kader-kader adik-adik yang kita miliki, yang punya kemampuan, punya keinginan untuk ikut pendidikan Angkatan Laut. Sehingga kami berharap mungkin dukungan dari Pak Danlan Tamal dan seluruh jajaran perwira tinggi di Jakarta untuk bisa mendorong adik-adik kita. Kita sudah memulai dari beberapa tahun kemarin, kami sudah memulai dari Angkatan Darat, dari kepolisian. Tahun ini lewat Bintara Noken, Polda Papua, kita bisa mendapat jatah yang cukup besar. Kita harap kemudian itu bisa kita dorong lewat Angkatan Laut. Teman-teman di Angkatan Darat juga sudah memberikan dukungan untuk kita dorong adik kita yang punya keinginan untuk mengabdi kepada negara lewat Angkatan Darat. Nah, ini kita pada kesempatan ini saya memohon pesan dari Pak Bupati juga saya sampaikan kepada Pak Danlan Tamal. Nah, memang ada beberapa hal yang menjadi perhatian kami pemerintah dalam rangka peningkatan sumber daya manusia. Memang butuh kesiapan Pak Danlan Tamal. Dan selama ini kami dengan teman-teman TNI AD, kepolisian juga di KP dan di BADE di beberapa tempat ini kita sudah melakukan pendampingan kepada adik-adik yang di usia yang berada di kelas 3 SMA untuk persiapan mengikuti seleksi di tingkat institusi angkatan baik di TNI maupun di kepolisian, sehingga secara fisik, secara sehat jasmani dan rohani itu bisa kita siapkan dari awal. Karena Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, menjadi anggota TNI atau kepolisian ini kan butuh standar, butuh
kesiapan kesehatan jasmani dan rohani. Begitupun juga pendidikan. Tetapi ada afirmasi untuk kita di Papua khususnya, ada kebijakan dari pemerintah pusat terkait dengan standar, sehingga kita ada ruang-ruang tertentu kita bisa masuk lewat institusi TNI dan kepolisian. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan pesan dari Bapak Bupati. Pada Lantamal dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita harap kehadiran Pos Angkatan Laut di Bade, walaupun sudah ada sebelumnya, tetapi yang representatif mungkin hari ini bisa kita resmikan, itu bisa memberikan dampak positif buat masyarakat di daerah ini. Dampak positif yang kita inginkan tentu bisa hadir setelah kita bisa bersinergi semua pihak yang ada di daerah ini, baik mungkin teman-teman dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, dibantu dengan kepolisian dan juga unsur pemerintah daerah dan semua stakeholder yang ada di daerah ini tanpa kecuali. Tentu komunikasi, koordinasi harus terus kita lakukan. Apapun yang akan kita lakukan, koordinasi itu penting. Tanpa koordinasi kita akan sulit mencapai sesuatu yang ingin kita capai atau target yang ingin kita capai. Kami berharap komunikasi antara kita, institusi negara, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat lewat lembaga adat, lewat masyarakat adat, lewat LMA dan seluruh warga masyarakat yang ada di daerah ini, seluruh paguyuban yang ada di daerah ini, itu kita bangun komunikasi dengan baik. Tujuan dari kita semua sesuai dengan amanah dan tanggung jawab yang melekat dari masing-masing kita, tentu kita harapkan bisa dengan mudah kita capai. Dan pada kesempatan hari ini saya perlu menyampaikan pesan bahwa hari ini kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Di setiap kesempatan kami sering menyampaikan pesan-pesan tentang COVID, karena perlu saya sampaikan per 31 Desember 2020 kasus kita di MAPI secara kumulatif itu baru 34 kasus positif. Tetapi setelah lepas tahun baru itu naik sampai dengan hari ini naik 500%. Sudah posisi 390 kasus kumulatif. Sehingga perlu dukungan semua pihak, perlu bantuan semua pihak, perlu kerjasama semua pihak, dan perlu kesadaran semua pihak untuk kita sama-sama mendorong sehingga kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 lewat kegiatan-kegiatan kita masing-masing, lewat tugas dan fungsi kita masing-masing. Pemerintah daerah dalam hal ini saya dan Pak Bupati di setiap kesempatan kita akan menyampaikan, mohon bantuan dari teman-teman kepolisian, teman-teman TNI, para anggota dan juga tentu aparat pemerintah daerah yang ada di daerah ini, baik itu tingkat distrik, kemudian kelurahan, kampung, sampai dengan aparat kampung dan juga seluruh tokoh masyarakat yang ada di daerah ini. Karena membangun kesadaran yang baru saja itu memang sulit. Tanpa kesadaran dari masing-masing pihak akan sulit. Bade ini salah satu lokasi atau daerah yang penyebarannya cukup tinggi di luar yang ada di KP. Itu Bade. Karena Bade ini transit. Ada kapal-kapal yang dari Korido masuk, yang dari Merauke masuk ke sini, yang dari Surabaya, belum pesawat saja sudah dari 3 tempat. Ada dari Tanah Merah, ada dari Merauke, ada dari KP. Tentu ini daerah yang sangat terbuka dan berisiko tinggi dalam penyebaran COVID-19. Sehingga setiap saat, setiap waktu kita harus senantiasa menyampaikan pesan-pesan edukasi, sosialisasi bahwa untuk kita menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kita akan melakukan vaksinasi secara massal juga. Kita tinggal menunggu ketersediaan vaksin saja. Yang sudah kita laksanakan itu vaksin terhadap tenaga kesehatan, karena mereka ini berinteraksi langsung dengan masyarakat setiap saat. Kita akan sementara kita dorong di aparatur pemerintah daerah, terus kita akan dorong ke guru-guru, para guru, para dunia usaha, para yang punya toko, yang punya kios,
itu kita dorong untuk prioritas selanjutnya, sehingga vaksinasi secara nasional kita harap bisa kita segera selesaikan di kabupaten ini, sehingga dengan vaksinasi paling tidak kalau kita sudah divaksin itu bisa meminimalkan penyebaran, walaupun itu bukan jaminan. Kembali lagi, kita sudah divaksin, itu pun bukan jaminan kalau kita kemudian tidak menerapkan protokol kesehatan. Jadi selain divaksin, tetap masker, jaga jarak, dan menghindari kerumunan, itu tetap harus kita laksanakan, kita terapkan. Karena vaksin ini kan ibarat apa ya, orang kesehatan bilang ya, mungkin tentara khusus yang disiapkan kemudian disuntikan ke dalam tubuh kita untuk menangkal bertempur melawan virus COVID-19. Karena vaksin ini kan memang ada khusus, jadi untuk influenza punya vaksin sendiri, yang vaksin lain khusus untuk penyakit tertentu. Sehingga butuh bantuan dan kerjasama kita semua, dengan harapan bahwa dengan kerjasama yang kita laksanakan kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di daerah ini. Daerah lain mungkin ada penurunan, kita ini ada peningkatan. Tentu ini hal yang harus kita evaluasi, sehingga kita harap dukungan semua pihak untuk sama-sama bersama pemerintah daerah. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan mewakili Bapak Bupati pada kesempatan kunjungan kerja pada Lantamal dan juga peresmian gedung Transkasepo Pos Angkatan Laut tadi. Kita harap bantuan dari Badan Pos dan seluruh unsur yang ada di daerah ini untuk senantiasa kita jaga kebersamaan kita, jaga soliditas antara institusi yang ada di daerah ini, sehingga lewat soliditas kita, aparat TNI, polisi, kepolisian dan juga unsur pemerintah daerah bisa membantu peningkatan keamanan, kesejahteraan, dan kita berharap dengan situasi yang aman, masyarakat bisa beraktivitas, ekonomi juga aman, dan kita harap tentu ada peningkatan kesejahteraan buat masyarakat di daerah ini. Demikian sambutan saya mewakili Bupati Mapi pada kesempatan hari ini. Demikian, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, karena saya sadar saya manusia biasa dan tidak luput dari salah dan hilaf. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Magelang, yang saya hormati Bapak Kapolres Mapi, yang saya hormati Dan Radil, Andi Brimob, dan Pos Satgas Amrahman Bade, Bapak Semanis Aun, Kepala Distrik, Bapak Andi Usran, Kepala Kelurahan Bade, Bapak Astra Dominikus, dan Nastat Bapak Ustaz Abdurrahman, Bapak Virus Kawi, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Suku Kawi, para asisten dan Lantamal, ada Asrena, Asintel, dan Katrol, ada Faslan, serta para hadirin undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang berbahagia. Sekali lagi marilah senantiasa kita memanjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua. Pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan bersilaturahmi dalam rangka kunjungan kerja saya di Kota Bade, yang sekaligus saya
mengambil kesempatan untuk meresmikan gedung Posal Bade ini yang nanti kita namakan gedung Frans Kaiseko, salah satu pahlawan nasional yang memang dari Papua juga, dari pihak tadi ya. Hadirin sekalian yang saya hormati, untuk diketahui bahwa Lantamal 11 Merauke adalah salah satu komando pelaksana dukungan di bawah Komando Armada yang berada di Sorong, Armada 3. Namun wilayah kerjanya meliputi cukup luas, panjang dari pantai selatan Papua, dari Torasi sampai ke Timika. Ini wilayah kerja Lantamal 11 yang mempunyai beberapa pos sementara posal, dan salah satu adalah yang di Bade. Dalam struktur organisasi Angkatan Laut, posal atau posal yang di Bade ini merupakan salah satu ujung tombak dari Lantamal Merauke dalam menjamin stabilitas keamanan perairan laut dan kedalaman mulai Asiki, Bade, Mampi hingga mulai Muara Digul, yang idealnya harus memiliki kualitas dan mobilitas tinggi serta dalam waktu relatif singkat mampu merespon setiap indikasi terhadap adanya pelanggaran hukum di wilayah laut dan percaya ini Bade sendiri. Dalam segala keterbatasannya yang ada saat ini, Lantamal 11 Merauke dalam hal ini Posal Bade akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mampu melaksanakan tugas pokoknya. Oleh karena itu, dalam rangka mengoptimalkan tugas pokok tersebut, kami sedang merencanakan untuk validasi organisasi, mengingat beberapa pertimbangan dari disampaikan Bapak Wakil Bupati bahwa termasuk untuk menghadapi pengembangan wilayah, kami dari Angkatan Laut juga ingin meningkatkan status Posal Bade ini menjadi pangkalan Angkatan Laut atau Lantamal lebih tinggi. Jadi Lantamal itu kan membaik beberapa posal. Nah, termasuk salah satu tujuan saya melaksanakan tugas ini untuk bisa melihat kesiapan serta mengumpulkan data kajian terkait peningkatan status Posal Bade ini untuk menjadi pangkalan Angkatan Laut. Hadirin yang saya hormati, besar harapan kami dukungan dari pemerintah daerah, Bapak Bupati, Gubernur Amerika, dan saya Bapak Presiden, kemudian distrik Kedira, seluruh instansi terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat di Kelurahan Bade yang ada di sini. Mudah-mudahan atau kita harapkan bahwa rencana validasi organisasi yang sedang kami susun ini dapat berjalan dengan lancar. Kami sadar bahwa tanpa dukungan dari seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Mampi, Distrik Kedira dan Kelurahan Bade, seluruh yang kami susun dan rencanakan mungkin akan sia-sia juga. Tidak ada dukungan. Oleh karenanya barangkali saya mohon dukungan dari seluruh warga masyarakat di Bade ini. Kemudian tadi seperti yang disampaikan Bapak Wakil Bupati terkait dengan
sumber daya manusia yang cukup banyak yang diharapkan bisa ikut bergabung di Angkatan Laut. Memang terus terang kita juga mengajak ya. Kebetulan Angkatan Laut sudah mulai tahun kemarin kita sudah membuka satuan pendidikan di Sorong. Jadi yang lalu semula seluruh pendidikan Angkatan Laut harus dilaksanakan di Surabaya. Nah, ini mulai tahun yang lalu sudah kita laksanakan, mulai seleksi di daerah, khusus wilayah timur dilaksanakan di Sorong, Pak. Jadi ini saya kira nanti akan lebih membuka peluang bagi putra daerah. Dan sementara sekarang ini juga sedang terlaksana seleksi penerimaan prajurit Angkatan Laut. Memang mungkin barangkali saya atau kami dari Angkatan Laut agak sedikit terlambat dengan rekan-rekan dari Angkatan Darat ataupun kepolisian. Memang itu saya juga sudah mendengar bahwa dari Angkatan Darat sudah melaksanakan pembinaan. Oleh karenanya saya sudah kemarin sudah di Lantamal juga memerintahkan untuk pos-pos yang ada yang ini akan saya perintahkan untuk membina remaja-remaja yang memang nanti akan mungkin berminat di masuk Angkatan Laut. Saya kira itu. Jadi memang ini berkait kayu bersambut. Jadi kita sudah menyiapkan itu. Nanti yang di pos dan posal dengan anggotanya bisa melaksanakan. Artinya untuk masyarakat, para pemuda yang ada di sini bisa mulai dibina, sehingga pada saatnya untuk melaksanakan seleksi tes paling tidak sudah lebih siap. Dan saya kira ini peluangnya cukup besar karena memang seperti yang disampaikan Bapak Wakil Bupati tadi, memang kalau mengukur standarnya disamakan memang mungkin belum sama, tetapi khusus untuk wilayah timur akan ada kebijakan tertentu, sehingga kita juga sudah membuat di Sorong tadi. Nah, diharapkan memang nanti setelah diterima pun penempatannya untuk penempatan di daerah. Hal tersebut harapan kami bahwa peresmian gedung Trans KSECO Posal Bade merupakan salah satu upaya sekaligus jawaban bagi masyarakat distrik Kediri dan Kabupaten Mapi yang mengharapkan adanya jaminan keamanan di perairan mulai Asiki, Kepi hingga Muara Digul, di mana setiap gangguan keamanan laut di wilayah ini akan berdampak pada tidak amannya pembangunan daerah, terutama di sektor yang berhubungan dengan perairan atau kelautan. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya selaku Komandan Lantamal 11 Merauke menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Mapi dan jajarannya, masyarakat Kedira dan masyarakat Bade serta semua pihak terkait atas bantuan dan kerjasamanya selama ini sehingga pembangunan gedung Posal Bade dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang lebih besar, diharapkan mereka masih mohon dapat bantuannya lagi. Akhirnya untuk meresmikan gedung ini dengan selalu memohon bimbingan dan petunjuk serta perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini 21 Maret 2021 gedung Trans KSECO Posal Bade saya nyatakan resmi digunakan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu memberikan petunjuk, bimbingan serta perlindungannya kepada kita semua dalam melanjutkan pengabdian kita kepada bangsa dan negara yang kita cintai bersama. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.